remember that I am me and my life is incredible. Restaurants, bad fashion style, and commercial air travel. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul You Me Madness. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang merupakan pemilik perusahaan investasi dan dari kekayaannya dia dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia urutan ke-25. Lalu pada suatu ketika, wanita ini menyewa seorang pria yang lebih muda dari dirinya untuk menjaga rumahnya yang sangat mewah jika dia sedang bepergian keluar kota. Pria dan wanita ini pun akhirnya diceritakan saling jatuh cinta, namun tanpa disangka wanita itu ternyata punya gangguan kepribadian dan sisi gelap yang gak diketahui oleh orang lain. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari wanita cantik bernama Catherine yang merupakan CEO sekaligus pemilik perusahaan investasi. Perusahaan ini ceritanya menghasilkan uang yang sangat banyak bagi Catherine, sehingga dia dinobatkan sebagai peringkat ke-25 orang terkaya di dunia menurut karangan sutradara. Pada momen ini, perusahaan Catherine rencananya akan bekerja sama dengan sebuah perusahaan minyak, dan sesuai kesepakatan, Catherine harus berinvestasi sebesar $450 juta. Namun, Catherine langsung menolak kerjasama mereka dengan alasan dia mengetahui kebodohan dari direktur perusahaan minyak yang gak becus dalam menghasilkan keuntungan. Dalam kehidupan pribadinya, Catherine diceritakan masih single dan dia tinggal di sebuah rumah mewah yang terletak di pinggiran kota LA. Setiap pagi, Catherine selalu memulai harinya dengan makanan sehat dan dia juga rutin bersepeda di rumah dan di tempat gym untuk menjaga bentuk tubuhnya agar tetap seksi. Sebagai wanita sukses dan kaya raya, Catherine punya pesawat pribadi yang dia beli dari internet, yang kemudian dia gunakan untuk berlibur ke luar negeri sendirian. Namun di balik itu semua, Catherine ternyata punya gangguan kepribadian yang selama ini dia sembunyikan dari orang-orang, bahkan dari psikiater yang mencoba untuk mengobatinya. Lalu pada suatu ketika, Catherine bertemu dengan seorang pria bernama Tyler yang dia sewa untuk menjadi teman serumahnya. Tyler pun tentunya merasa takjub bercampur heran, bagaimana bisa wanita secantik dan sekaya Catherine mau membayar pria asing untuk tinggal di rumah mewah ini bersamanya. Tyler yang merasa penasaran, ternyata sempat mengira kalau Catherine udah menikah, karena dia melihat Catherine memakai berbagai perhiasan mahal yang mungkin aja dibelikan suaminya. Catherine lalu mengatakan kalau dia akan membayar Tyler sebesar $1.500 per bulan dan menjelaskan kalau dia butuh seseorang untuk menjaga rumah ini ketika dia sedang pergi keluar kota. Sebelum mereka berdua pernah bertemu, Catherine ternyata udah tahu kalau Tyler adalah seorang pencuri yang akan merampok barang-barangnya ketika dia pergi dari rumah. Catherine pun kemudian mengajak Tyler untuk berkeliling di rumah ini sambil menjelaskan beberapa aturan penting tentang apa aja yang boleh dan nggak boleh dilakukan. Untuk mengetes keberanian dan kepribadian Tyler, Catherine lalu sengaja mengarang sebuah cerita di mana dia adalah wanita sakti yang bisa terbang ke angkasa. Namun Catherine tahu kalau Tyler bukanlah pria bodoh yang nggak mungkin mau pergi dari rumah ini sebelum dia berhasil mencuri barang dan mendapatkan cinta satu malam. Beberapa saat kemudian, Tyler lalu menelpon temannya bernama Chad untuk memberitahu kalau dia masuk ke rumah yang tepat.
Pada saat itu, Chad menyuruh Tyler untuk fokus mencuri barang mahal, namun tanpa disangka Catherine memantau pembicaraan mereka dan dia berpikir untuk memberi pelajaran kepada Tyler. You're not going anywhere. Stick with the MO. Grab what you can and get the fuck out of there. Setelah Tyler selesai menelpon, Catherine kemudian mengajaknya untuk minum sambil bercerita tentang keluarganya dan mengatakan kalau dia hanya punya seorang nenek. Di sisi lain, Tyler bercerita kalau kedua orang tuanya udah lama meninggal. Namun sebelum dia selesai berbicara, Tyler tiba-tiba aja merasa pusing akibat obat bius yang diberikan oleh Catherine. Selagi Tyler nggak sadarkan diri, Catherine kemudian sempat memanggil pria sekuku bernama Tianting dan berolahraga sambil menunggu Tyler bangun. Di hari itulah akhirnya diperlihatkan kalau Catherine memiliki sisi gelap, yaitu hobi membunuh orang lain dan menyimpan jasad mereka ke dalam sebuah pendingin. Setelah menunggu beberapa jam, Catherine akhirnya membangunkan Tyler yang masih tidur, dan dengan santainya Catherine memberitahu kalau dia sengaja memberikan obat bius. Catherine pun lalu ingin mengajak Tyler untuk makan malam, dan pada saat itu Tyler melihat sepeda anak-anak yang katanya akan diberikan kepada keponakan Catherine. Life is no doubt utterly miserable with what she's accomplished. Beberapa saat kemudian, datang seorang wanita bernama Yuyan yang merupakan teman Catherine dan lumayan sering berkunjung ke rumah ini. Ceritanya, Yuyan ini berasal dari negara China, di mana dia dan Catherine sengaja berbicara menggunakan bahasa Mandarin agar Tyler nggak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Ketika mereka sedang makan malam, Catherine lalu mendapat telepon dari pegawainya bernama Pat yang memberitahu kalau ada satu perusahaan game yang sahamnya sedang anjlok. Kebetulan Tyler tahu tentang perusahaan itu, sehingga dia menyarankan Catherine untuk mempertahankan sahamnya karena mereka akan meluncurkan sebuah game yang dipastikan akan ramai. Mendengar penjelasan itu, Catherine dan Yuyan jadi terkesan kepada Tyler yang ternyata mengetahui tentang pasar game. Setelah itu, Catherine dan Yuyan mengajak Tyler untuk pesta miras. Dan begitu mereka udah mulai teler, Tyler dan Catherine akhirnya melanjutkan kegiatan mereka di atas ranjang. Keesokan paginya ketika mereka udah terbangun, Tyler lalu memuji penampilan Catherine yang cantik dan sangat seksi, karena sebenarnya Tyler mulai jatuh hati kepada Catherine. Tyler pun kemudian bercerita kalau dia ingin bekerja di sebuah perusahaan. Namun karena dia putus kuliah akibat kekurangan biaya, Tyler akhirnya terpaksa mengubur mimpinya tersebut. Beberapa waktu kemudian, Catherine akhirnya meninggalkan Tyler di rumah karena hari ini dia ada jadwal ke gym untuk bersepeda. Namun di tempat itu dia bersebelahan dengan pria gendut yang gak tahu sopan santun, sehingga Catherine merasa jijik dan sangat kesal, dan dia akhirnya membunuh pria tersebut. Sementara itu di tempat lain, Tyler yang tinggal di rumah sendirian, tiba-tiba mendapat telepon dari Chad yang menyuruhnya agar segera mencuri barang-barang milik Catherine. Namun Tyler mengatakan kalau dia udah jatuh cinta kepada Catherine, sehingga dia ingin membatalkan rencana jahat mereka dan gak mau mencuri apapun dari rumah ini. Singkat cerita, saat Catherine sampai di rumah, Tyler menjadi sangat terkejut melihat kondisi Catherine yang berlumuran darah setelah membunuh orang. Catherine kemudian berbohong kalau dia telah menabrak anjing liar yang akhirnya mati akibat kehabisan darah, walaupun katanya Catherine sempat membawanya ke dokter hewan. Sesudah membunuh orang, Catherine biasanya mengalami gangguan emosional
di mana dia malah mengusir Tyler yang udah berpikir kalau mereka berdua saling mencintai. Tyler yang sakit hati pun akhirnya nekat mencuri mobil dan perhiasan milik Catherine, dan dia juga langsung menghubungi Chad untuk mencari pembeli dari barang curian tersebut. Wardrobe. This is a typical reaction to the feeling. Car? Yep. On my way. Anything else? Mengetahui mobil dan perhiasannya udah dicuri, Catherine yang kesal kemudian melacak keberadaan Tyler melalui nomor ponselnya. Kebetulan Tyler sedang makan siang bersama Chad, dan pada saat itu Tyler mendapat telepon dari Catherine yang menyuruhnya agar segera mengembalikan barang curiannya. Baby, but I need that car back. Stat. I don't think the NYPD have jurisdiction here. Karena Tyler menolak perintahnya, Catherine lalu mengancam akan melaporkan Tyler kepada polisi karena ternyata dia punya beberapa bukti tentang penipuan yang pernah Tyler lakukan. Tyler pun akhirnya terpaksa mengikuti keinginan Catherine, sehingga Catherine langsung memikirkan berbagai rencana, yaitu dengan cara apa dia akan menyiksa dan membunuh Tyler. And my champagne was chilled to a perfect 37 degrees. Mengingat Catherine udah sering membunuh orang, dia sempat berpikir untuk menembak Tyler dengan pistol paku atau memukulnya sampai mati. Namun di satu sisi Catherine juga merasa ragu untuk membunuh Tyler karena dia sangat menikmati kebersamaan mereka dan menurutnya Tyler adalah pria pintar yang berhasil menipunya. Which I could no longer enjoy the benefit of once I cut it off and fed it. Beberapa waktu kemudian, Tyler akhirnya sampai di rumah Catherine dan di sana dia langsung mengambil pisau dapur untuk berjaga-jaga jika Catherine ingin membunuhnya. Tapi tanpa disangka Catherine ternyata sedang perawatan wajah. Dan pada saat itu dia bertanya kepada Tyler, apakah Tyler udah mengembalikan mobil dan perhiasan yang dia curi. Did you bring my car back? Yes, I did. Sambil menunggu Catherine berganti pakaian, Tyler kemudian langsung mengembalikan perhiasan Catherine dan merasa menyesal atas pencurian yang telah dia lakukan. Nggak lama kemudian, Catherine akhirnya muncul di ruang tamu, di mana Tyler langsung memohon agar Catherine menghapus info kejahatannya karena dia udah mengembalikan semua barang curiannya. So, Can you delete the info you have on me now, please? Karena Catherine masih merasa kesal, dia tiba-tiba aja menusuk tangan Tyler menggunakan pecahan gelas dan langsung memilih pisau dapur untuk membunuh Tyler. Namun Tyler mengancam akan menumpahkan sebotol wine ke atas sofa, sehingga Catherine akhirnya terpaksa menuruti perintah Tyler yang menyuruhnya agar diam di area dapur. know what you're doing. Do you have no soul? You're a really wonderful girl. You're really working yourself. Tyler yang takut dibunuh oleh Catherine kemudian mencoba untuk kabur menggunakan mobilnya yang ternyata udah disabotase agar tidak menyala. Pada saat itulah Tyler akhirnya menemukan potongan tubuh manusia yang ternyata pernah dimasak oleh Catherine waktu Yuyan datang dan makan malam bersama mereka. Oh, baby, do you need some Pepto for your tum-tum? Ketika ada kesempatan, Catherine lalu memukul Tyler menggunakan pengeriting rambut, dan dia hampir aja membunuh Tyler yang untungnya masih bisa melawan. Tyler pun akhirnya kembali meminta maaf atas perbuatannya, dan meminta Catherine agar tidak memperpanjang urusan mereka, karena dia ingin pergi dari rumah ini. Alright, I'm sorry I stole your car. I'm sorry I stole your time. Di saat Tyler sedang memesan taksi, Catherine tiba-tiba aja memukulnya dengan raket tenis dan kembali menyeret Tyler ke dalam garasi. Di sini, Catherine mengaku kalau dia nggak pernah membunuh orang sembarangan, di mana semua korbannya itu adalah orang jahat, seperti pedofil, pemerkosa, pembunuh, dan lain sebagainya. Pedophile, What about that guy? rapist, That guy? murderer, What about him? What did he do? evil foreign dictator, politician. Selain penjahat di lingkungan masyarakat, Catherine juga membunuh orang-orang yang gak sopan kepadanya, dan ucapan itu semakin membuat Tyler takut kepada Catherine. Pada saat itu, Catherine sempat melihat ponsel Tyler yang terjatuh, di mana Tyler mendapat pesan dari wanita bernama Tiffany yang ingin mengajaknya nonton Netflix sambil bercinta. Setelah membaca pesan tersebut,
Catherine kemudian kembali memburu Tyler yang kali ini malah meladeninya untuk berkelahi. Tyler pun akhirnya mengancam akan melaporkan Catherine kepada polisi, namun Catherine ternyata sama sekali nggak merasa takut karena dia mampu untuk menutupi bukti perbuatannya. I'm too good and too efficient at what I do, and I don't leave. Dalam kesempatan itu, Catherine juga memberitahu satu rahasia, kenapa dia mau menyewa Tyler sebagai penjaga rumah, padahal dia udah tahu kalau Tyler adalah seorang pencuri. Ternyata dulu Tyler pernah menipu nenek Catherine bernama Betty, oleh karena itulah dia ingin membalas dendam kepada Tyler yang tega mencuri semua tabungan milik neneknya. Old people, Tyler, including my granny, by the way. Di tengah perkelahian mereka, Catherine kemudian mengajak Tyler untuk beristirahat dan Tyler mencoba untuk bernegosiasi. Di sana, Tyler mengatakan kalau dia nggak jadi melaporkan Catherine kepada polisi dan dia juga merasa penasaran kenapa Catherine tidak membunuhnya sejak menginjakan kaki di rumah ini. I mean, why not just kill me when I arrived at your door? Let you go. Would you trust me? I have. Merasa Tyler adalah pria yang cukup ganteng, Catherine sebenarnya ingin membatalkan niatnya untuk membunuh Tyler, namun Tyler malah mengetahui bukti kejahatannya. Catherine pun lalu kembali mencoba untuk membunuh Tyler, tapi sebelum itu dia meminta waktu untuk mengganti pakaian dan mengobati jarinya yang terluka akibat perkelahian mereka. Let's do something about that. Right? I think so. Setelah berganti pakaian, Catherine kemudian langsung mencari keberadaan Tyler yang nggak sengaja masuk ke dalam ruangan rahasia. Di tempat itulah, Tyler akhirnya mengetahui kalau Catherine banyak memiliki mobil mahal dan beberapa koleksi barang-barang langka yang membuat Tyler merasa sayang untuk kabur dari rumah ini. Hello, baby. Karena Catherine sebenarnya menyukai Tyler, dia lalu berbicara tentang pesan yang dikirim oleh Tiffany dan merasa cemburu gara-gara Tiffany mengirim foto seksi sambil mengajak bercinta. Tyler pun akhirnya mengaku kalau dia jatuh cinta kepada Catherine, namun ketika Tyler mencoba untuk merayunya, Catherine tiba-tiba mendapat pesan agar segera menelpon pegawainya. About you, only and completely you. What do you want? We can make this work. Catherine? Mengetahui Catherine gak mendengar pengakuannya, Tyler kemudian menyusul Catherine ke ruang kerja yang ternyata lagi membahas saham bersama Pat. Tyler pun akhirnya ngambek dengan sikap Catherine, dan awalnya mengira kalau Catherine merasa kasihan kepadanya, tapi ternyata Catherine malah menakutinya dengan gergaji mesin. Ketika berada di luar, Tyler lalu kembali mengatakan kalau dia jatuh cinta kepada Catherine, dan sebenarnya dia nggak mau melanjutkan perkelahian mereka. Di sisi lain, Catherine mengaku kalau dia juga mencintai Tyler, namun Catherine tetap ngotot untuk membunuh Tyler, bahkan mengajaknya berkelahi dengan tangan kosong. I'm in love with you. Setelah berkelahi sampai pagi, Tyler dan Catherine akhirnya merasa kelelahan dan jadi berpikir kalau mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Tyler dan Catherine pun kemudian sepakat untuk menikah, dengan harapan mereka bisa membangun keluarga yang bahagia dan merawat anak-anak mereka dengan baik. Sejak saat itu, Catherine jadi rajin untuk berkonsultasi dengan psikiater dan mengajak Tyler untuk mulai hidup sehat serta meninggalkan kebiasaannya dalam membunuh orang. Beberapa tahun kemudian, mereka ceritanya dianugerahi 3 orang anak, dan sesuai dengan harapan mereka sebelumnya, Catherine dan Tyler akhirnya menjalani hidup yang bahagia. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul You, Me, Madness. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.